Selamat malam promo semua. Mana nih yang katanya nungguin lanjutannya Maze Runner? Nih, kita kasih nih seri keduanya. The Maze Runner Scorched Trials. Pemain intinya hampir sama lah ya sama sebelumnya. Cuma nambah karakter Aeris, Frypan, sama Winston di seri kedua ini. Makanya biar ngerti sama film yang ini, tonton dulu seri pertamanya. Nih, linknya ada di atas ya. Oke lah, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Pembukaan film ini nampilin kejadian dulu pas virus flare mulai nyebar nih. Di tengah-tengah kericuhan, ada ibunya Thomas yang nyerahin Thomas ke organisasi Wicked itu. Kelihatan banyak anak-anak kecil lainnya juga. Ada si Dr. Eva Page juga di sana. Nah, baru nih alur balik ke yang kemarin terakhir di seri pertamanya itu. Mereka turun dari helikopter disuruh cepet-cepet masuk. Soalnya di belakang mereka zombie-zombie udah pada datang. Mereka ngumpul lagi nih. Thomas, Minho, Teresa, Newt, sama beberapa orang baru lainnya. Abis itu ada yang datang nemuin mereka. Namanya Jensen. Dia ngajak mereka ke tempat pemeriksaan gitu. Selama di jalan dia jelasin itu sebenarnya tempat apa sih. Jadi katanya itu tuh tempat yang paling aman. Karena semua tempat di muka bumi tuh udah hancur semenjak virus flare nyebar. Tapi di sini dia bilang, Wicked nggak akan pernah bisa nemuin mereka kalau di sana. Berarti mereka tuh bukan Wicked ya. Nah, dia juga bilang karena bocah-bocah ini pada berhasil bertahan dari virus flare, jadi mereka ini semacam harapan lah buat kelangsungan hidup manusia. Karena itu juga mereka jadi buruan. Ya kayak Wicked lah yang pengen banget ngedapetin bocah-bocah ini. Pas lagi diperiksa, si Thomas diajak ke suatu ruangan gitu. Katanya sih si Jensen ini mau ngomong empat mata sama dia. Si Jensen nanya apa aja yang Thomas tahu dari Wicked. Jensen juga ngeyakinin Thomas kalau dia itu bukan bagian dari Wicked. Akhirnya Thomas jawab seadanya aja tuh. Tentang labirin, tentang dia yang tadinya juga bagian dari Wicked. Udah, abis itu dia pergi. Sambil bilang kalau mereka semua bakal dikirim ke padang rumput hijau gitu. Entah ya maksudnya apa. Ini Thomas baru tahu kalau ternyata bukan cuma mereka yang kejebak di labirin. Tapi ternyata banyak. Salah satunya ada Aeris. Dia orang pertama yang dibawa ke tempat ini. Katanya dulu waktu di labirin dia tuh cowok sendiri. Kebalikan dari si Teresa. Nah, datang nih si Jensen. Nyebutin beberapa nama yang katanya bakal dibawa ke tempat semacam pertanian gitu. Peter, Allison, Squiggy. Alright, settle down. Franklin and Abigail. Si Thomas lihat Teresa lewat. Dia penasaran si Teresa ini mau dibawa kemana. Di situ mereka sekamar sama Winston dan Frypan juga. Malam itu, Aeris nyusup ke kamar Thomas lewat lubang angin. Ada yang mau dia kasih tahu ke Thomas. Kata Aeris, tiap malam pasti ada orang yang dibungkus gitu terus dibawa, dimasukin ke ruangan itu. Tapi Aeris juga nggak tahu itu ruangan apa. Yang pasti semua yang dibawa masuk ke situ nggak bakal keluar lagi. Besoknya Thomas nyeritain apa yang dia lihat semalam. Thomas yakin kalau yang dia lihat itu tuh mayit. Saking penasarannya, dia nyoba buat maksa keluar, tapi si Jensen keburu datang buat nahan dia. What's happening here? Jensen ngiyakinin Thomas lagi kalau sekarang mereka tuh ada di pihak yang sama. Thomas. Thought we could trust each other. You know we're all on the same team here. Are we? Abis itu, mereka dipaksa balik ke kamar. Dan ternyata tadi tuh si Thomas begitu cuma mau ngambil kartu akses punya si penjaga yang di pintu itu doang. What the hell was that about? What was I doing? Newt kali ini agak nggak setuju sama rencananya si Thomas. Karena dia masih ngerasa organisasi yang ini tuh udah nolong mereka dari Wicked. Tiba-tiba si Aeris datang. Akhirnya Thomas sama Aeris yang pergi ke ruangan itu lagi. Di dalam situ mereka ngeliat kayak apa ya itu, makhluk aneh gitu lagi direndam di dalam tabung. Pas mereka masuk lebih dalam lagi, disitulah yang bikin shock.
Banyak banget orang yang digantung, plus banyak selang-selang yang nempel di kepala mereka. Jadi ini tuh orang-orang yang namanya kemarin udah dipanggil-panggilin. Gak lama, Jensen sama asistennya datang. Ternyata mereka video callan sama Dr. Eva Page. Change of plans, Jen. Delighted to have you. As you can see, early results have been extremely promising. Whatever it is you've been doing to them in there. Bener dong, mereka itu satu tim. Mereka ini wicked juga. Gile. Malah nih ya, si Jensen kelihatan kayak ngelaporin progres dari penelitian itu ke Dr. Page. Nah, si Dr. Page ini mau datang ke situ buat buru-buru ngelaksanain pencangkokan dari orang-orang yang lolos dari labirin. Dia juga nanya ke Jensen tentang right arm. Jensen bilang mereka sempat nemuin jejak mereka di pegunungan. Nah, kita baru tahu nih, ada kelompok kontra yang disebut right arm. Katanya mereka juga ngumpulin anak-anak, tapi buat diselamatin. Ini karena didesak sama Dr. Page buat cepet-cepet ngelaksanain prosesnya, akhirnya Jensen mutusin buat pakai anak-anak yang terakhir datang kemarin. Ya, si Thomas and the gang lah yang jadi sasarannya. Mereka balik ke kamar dalam keadaan panik banget, sambil ngajak teman-temannya pergi dari situ. Thomas! You gotta go. Teman-temannya pada bingung, dia ngasih taunya nggak jelas kan? Newt agak ngebentak tuh, baru si Thomas jawab. Kata Thomas, ini semua tuh wicked. Pas si Jensen sama anak buahnya sampai, kamar itu udah kosong. Mereka berhasil keluar lewat lubang angin. Tapi si Iris bilang kalau dia mau ngelakuin satu hal penting. Jadi si Vincent akhirnya ikut sama Iris. Mereka nyandra Dr. Crawford tuh buat masuk ke ruangannya si Teresa. Tapi mereka udah ketahuan dari CCTV. Mereka dicegat sama penjaga yang pakai senapan listrik. Minho ngerasa, wah nggak bisa didiemin nih manusia. Pas penjaga itu datang, Minho langsung nendang tuh penjaga sampai kelenger. Duh, keren banget sih Babang. Mereka nyelamatin si Teresa. Panik banget nih, penjaga-penjaga itu udah mulai pada nyampe. Thomas sama Newt mecahin kaca buat kabur. Mereka mentok di ujung lorong. Pintunya nggak mau kebuka. Sedangkan di belakang mereka udah ada Jensen. Open the damn door! To save your life! Scorch. Jensen nakut-nakutin mereka nih. Katanya di luar itu jauh lebih bahaya dari labirin. Di luar sana juga ada banyak cranks. Itu sebutan buat zombie-zombie yang ada di sana. Udah pede-pede bilang kalau pintunya nggak bakal bisa kebuka. Tiba-tiba tuh pintu kebuka dong. Ternyata itu Iris sama Vincent yang ngebukain. Semua langsung kabur, sisa Thomas. Thomas lari sekencang-kencangnya, soalnya itu pintunya udah nyaris ketutup. Shut the main vault door! Dan push, sambil sliding, dia berhasil ngelewatin pintu itu. Mereka ngumpet sebisanya, sampai akhirnya si Teresa nemu lubang buat masuk ke bangunan gitu. Di situ, Thomas ngasih tahu apa yang dia lihat di ruangan itu. Kata Thomas, mereka yang digantung itu tuh dibilang mayit bukan, hidup juga enggak. Ya gitulah pokoknya. Dia juga bilang kalau Wicked itu ngeburu darah mereka-mereka ini. Ini si Newt juga sempat kesel nih. Masalahnya mereka kabur dari sana tanpa rencana yang jelas mau kemana, mau ngapain. Tapi si Iris keingetan tentang right arm. Lagi debat-debat, si Minho nemuin jejak kehidupan nih di dalam bangunan itu. Ada banyak barang-barang bekas orang di situ. Mereka mencar nih buat nyari barang-barang yang mungkin bisa mereka gunain. Nih, buat para fansnya Newt nih. Newt kece banget loh pas ngelarang Winston ngintipin Teresa yang lagi ganti baju. Meleleh kan liatnya? Oke, lanjut. Thomas sama Minho nemuin mesin buat ngalirin listrik nih. Pas Minho nyalain listriknya, di belakang Thomas ada zombie yang mau nyerang dia. Untung aja kekurung itu makhluk. Lagi mundur-mundur, sekarang di belakang mereka muncul zombie-zombie lain yang mau ngejar mereka. Berhasil lolos dari komplotan zombie yang satu, muncul lagi segerombolan zombie lainnya. Mereka berdua lari ke tempat awal sambil teriak nyuruh yang lain buat buru-buru lari. Mereka ngelawan sebisanya biar bisa lari ke atas.
yang lari paling belakang ketomprok nih sama satu zombie yang tiba-tiba nongol dari samping. Thomas datang langsung nendang tuh zombie sampai jatuh ke bawah. Lagi-lagi mereka kepepet di pojokan. Pintunya dikunci. Winston nyoba buat nahan zombie-zombinya tuh. Pintu berhasil dijebol. Tapi sayangnya, pas Winston mau masuk, dia ketangkep. Terus perutnya juga kena cakar. Mereka berhasil nih ngumpet di bawah runtuhan bangunan. Mereka istirahat di situ sampai pagi. Winston juga masih ketolong. Cuma kan dia sempat kecakar ya, ngeri juga. Oh, hang on, stop. You hear that? Get down! Everybody hide! Mereka lihat tuh pegunungan yang dimaksud itu. Tapi jauh bener cuy. Those mountains, that's gotta be it. That's where we're going. Mereka istirahat sebentar nih. Sekarang Winston udah makin parah. Thomas, grab his leg. I got him. Di situ Teresa bilang kalau ingatannya udah balik. Terus dia juga nyaranin buat mereka semua balik aja deh ke tempat Wicket. Ini si Teresa kayak nyembunyiin sesuatu dari Thomas. Belum selesai obrolan mereka, kedengeran suara tembakan. Si Winston nyoba buat bundir. Ternyata bekas cakaran zombie itu udah makin parah. Dia nggak mau berubah jadi zombie. Dia sampai mohon-mohon. Rowan. Don't let me turn into one. Thank you. Bye, Winston. Akhirnya mereka ngasih pistol itu ke Winston. Dan ya mereka ngelanjutin perjalanan mereka. Besok malamnya si Thomas kebangun tuh. Terus ngeliat ada cahaya bangunan gitu di depan sana. Tiba-tiba di belakang mereka petir udah mulai nyamber-nyamber tuh. Kayaknya sih bakal badai. Mereka semua lari ke arah cahaya itu. Kejar-kejaran deh tuh mereka sama petir. Pas udah dikit lagi mau masuk bangunan, Minho kesamber petir sampai kelempar gitu. Mereka panik banget tuh. Mereka coba buat nyadarin Minho. Gak lama Minho sadar. Pakai nanya lagi. What happened ayah naon? Aduh. Come on. Minho! Minho! Come on, Minho. Come on. You okay? What happened? Di situ Teresa nyium bau-bau aneh. Taunya di depan mereka itu banyak cranks, tapi diikat. Terus keluar cewek dari dalam ruangan. Dia ini Brenda. Dia ngajak mereka masuk. Di dalam isinya orang-orang sangar loh. Mereka ditemuin sama Jorge. Kayaknya sih ketua di tempat itu. Si Jorge ini langsung nyuruh anak buahnya buat megangin mereka buat di-scan. Gara-gara si Minho tuh gak mau ngaku kalau mereka dari Wicket. Mereka digantung tuh. Terus Jorge datang lagi, nanya soal right arm. Diancem mau dijadiin makanan buat cranks di bawah. Ya udah, akhirnya Thomas ngasih tahu kalau right arm ada di pegunungan. Mereka nyerang Wicket sekaligus ngelepasin anak-anak. Abis itu Jorge ngajak Brenda buat buru-buru pergi dari situ, nyari right arm. Brenda mau pergi asal bocah-bocah itu diajak juga. Lagi debat, orang-orang Wicket udah pada datang. This is the World Catastrophe Kill Zone Department. We have your compound cells. Rudolfo in possession of wicked property.
Mereka berhasil ngelepasin diri tuh. Brenda juga datang ngebantuin pas Jorge bilang kalau sekarang itu saatnya masang lagu favorit dia. Sir, you hear this? What is that? Let's go this way! Mereka ganti-gantian naik seling buat keluar. Si Brenda malah lari ke dalam lagi. Si Thomas akhirnya ngejar Brenda. Brenda mau ngambil barangnya yang ketinggalan. Pasti penting banget tuh ya buat dia. Brenda nyuruh Thomas cepetan, keburu lagunya habis. Bener aja, pas lagunya habis, satu-satu bom yang ada di tiang itu meledak. Mereka turun lewat lubang lift. Nyaris aja ketiban sama liftnya yang jatuh itu. Sambil ngobrol, si Brenda bilang kalau Jorge itu kenal sama seseorang namanya Marcus. Orang yang suka nyelundupin anak-anak ke pegunungan. Mereka terus nyari jalan lewat terowongan. Nah, si Brenda nemu sudut yang aneh di terowongan itu. Banyak kayak akar-akarnya. Pas ada tikus lewat, tiba-tiba nongol zombie dari balik akar itu dong. Ternyata gak cuma satu, zombie-zombie lain pada ikut keluar. Zombinya ngejar sampai keluar. Mereka berdua naik ke gedung yang agak miring gitu. Si Brenda jatuh. Jatuhnya pas banget ke kaca. Gerak dikit, itu kacanya makin retak, guys. Mana tiba-tiba ada zombie yang datang. Pas Thomas berhasil megang tangannya si Brenda, Thomas mecahin kacanya biar si zombie itu jatuh. Udah selamat nih mereka. Tapi kakinya Brenda ternyata sempat kecakar tadi. Mereka lanjut nyari Marcus. Mereka malah dibikin mabuk. Di dalam situ kayak klub, tapi serem gitu. Gak kuat, akhirnya si Thomas pingsan. Pas dia sadar, di depannya udah ada Teresa sama yang lain juga. Jorge kesel banget sama si Marcus. Ternyata selama ini tuh dia komplotan sama Wicked. Akhirnya si Marcus ngasih tahu lokasinya tuh. Mereka kesana naik Bertha. Mobilnya si Jorge sama Marcus dulu kayaknya. Udah deket nih. Tapi mobil mereka tuh gak bisa lewat. Tiba-tiba ada yang nembakin mereka. Pas mau lempar bom buat ngalihin perhatian, di belakang mereka udah ada 2 cewek yang nodong mereka pakai senapan. Udah garang-garang nih cewek. Taunya mereka kenal sama Eris. Mereka langsung meluk si Eris. Ternyata mereka itu teman-temannya Eris pas di labirin. Abis itu mereka dibawa ke tempat right arm. Pas mereka lagi ketemu sama Vince, ketua kelompok itu, si Brenda jatuh lemes di situ. Udah mau ditembak aja nih. Untung ada dokter yang datang. Dia Dr. Mary. Dokter itu ngeliat Thomas. Terus bilang kalau Thomas bisa nyembuhin Brenda. What I did. The first time we spoke, you said you couldn't take it anymore, watching your friends die one by one. The last time we spoke, you gave me the coordinates of every Wicked compound, trial. He was our source. We couldn't have pulled all this off without him. Ternyata dokter ini tadinya kerja di Wicked juga. Dia tahu gimana nggak tahannya si Thomas ngelihat teman-temannya pada tewas di labirin. Kata si dokter, Thomas ini tuh tahu seluk-beluknya Wicked lah pokoknya. Sambil bikin obat buat si Brenda, dokter ini cerita kalau sebenarnya virus bisa dihambat dari enzim yang ada di otak.
Nah, masalahnya enzimnya cuma bisa dipanen dari orang yang kebal dan harus yang masih muda. Sebelum keluar, Thomas lihat kotak yang diambil Brenda tadi. Ternyata isinya foto kakaknya. Katanya Thomas ngingetin dia sama kakaknya. Sore itu dia ngajak ngomong Teresa yang lagi sendirian. Teresa bilang dia jadi keingetan ibunya terus. Dia dulu gak bisa berbuat apa-apa pas ibunya keinfeksi virus itu. Itu juga yang jadi alasan dia kenapa dia dulu bantu Wicked. Dia minta Thomas buat ngertiin kenapa dia ngelakuin ini. Thomas bingung apa maksudnya. Tiba-tiba di depan ada helikopter Wicked yang datang. Please don't fight them, Thomas. What have you done? Wicked nyerang tempat itu. Semua nyoba ngelawan, tapi sayangnya gagal. Thomas nyuruh Jorge sama Brenda buat pergi dari situ. Mereka semua akhirnya ketangkap. Gak lama, datang helikopternya si Dr. Page. Dr. Page nyapa Teresa. Di situ mereka baru tahu kalau Teresa tuh berkhianat. I'm glad you're safe. Teresa. Wait, what's going on? She's with them. Dr. Mary yang nyoba negasin kalau dia nggak setuju sama Wicked, akhirnya ditembak sama Jensen. At least my conscience is clear. So is mine. Thomas makin marah lah jelas. Terus ngancem mereka pakai bom yang dia pegang. Minho, Newt, Frypan setia nemenin Thomas. Let him go. Thomas, put it down. Let him all go. I made a deal with them. They promised we'd be safe. Do you really want all of them to die? We're with you, Thomas. Belum sempat diledakin, Jorge sama Brenda datang pakai truk. Mau ngebantu mereka ngelawan balik lagi. Akhirnya Wicked bawa pergi anak-anak yang bisa mereka bawa. Termasuk si Minho yang pingsan jadi ikut ke bawah juga. Get out of here! Go! Get out of here! Let's go. Get down. Besoknya, Vince mau nyusun rencana nih, mau gimana lagi ke depannya. Tapi Thomas bilang dia nggak bisa ikut. Dia mau balik nyusulin Minho. Dia mau ngejalanin misi balas dendamnya dia ke Wicked. Harriet sama Vince akhirnya setuju sama Thomas. Terus dia nanya, apa rencananya Thomas? This, what you're talking about, is impossible. Maybe, but I know what I'm supposed to do now. It's not just about me, no. It's about all of us. It's about everyone Wicked's ever taken, everyone they will take. They'll never stop. They'll never stop, so I'm gonna stop them. I'm gonna kill it. Wow, that's a good speech, kid. So what's your plan? Ya, itu tadi alur cerita dari film The Maze Runner Scourge Trials. Kira-kira apa ya yang direncanain Thomas buat misi balas dendamnya dia? Tunggu di film selanjutnya ya. Oh ya Pramal, jangan lupa follow Instagram kita ya @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam. So what's your plan?